Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk, dengan kepaknya Ia akan menudingi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita mulai ibadah online minggu ini, yuk kita lihat panduannya. Yang pertama, persiapkan anak-anak untuk mengikuti ibadah online. Papa Mama beri pengertian ya, bahwa ini adalah ibadah. Jadi jangan sambil makan, main-main, bercanda-bercanda, atau jalan-jalan. Yang kedua, anak-anak biasanya melihat teladan orang tuanya ya. Jadi, Papa Mama bisa mendampingi dan mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh. Ikut berdoa dan bernyanyi bersama-sama. Yang ketiga, setelah ibadah, Papa Mama bisa tanyakan ke anak-anaknya apa yang mereka dapat dari ibadah online minggu ini. Papa Mama juga bisa memberikan sedikit penjelasan tentang firman minggu ini supaya anak-anak lebih mengerti. Demikian panduan ibadah online minggu ini. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, karena Tuhanku luar biasa. Kak, belum semangat ya kayaknya ya? Iya nih. Kayaknya baru suara 500 orang, padahal kan yang nonton 50.000 orang. Ayo Kak, coba sekali lagi yuk, biar lebih semangat lagi. Siap ya adik-adik? Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Luar biasa, karena Tuhanku luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik gimana? Masih semangat nggak ibadah di rumahnya? Harus tetap semangat dong. Walaupun tetap di rumah aja, tetap semangat, tetap bangun pagi, tetap ibadahnya semangat. Nggak boleh malas-malasan ibadahnya. Iya. Nah, kalau udah siap? Siap dong Kak. Oke, kalau gitu kita mau doa dulu. Adik-adik ikutin Kak Alun berdoa ya. Kak Alun? Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih Untuk hari ini, kami bisa berada di ibadah di ibadah online online
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Tuntun kami Tuhan. Dari awal sampai akhir. Sampai akhir. Kami persembahkan. Kami persembahkan Pujian syukur kami. pujian syukur kami Hanya kepadamu. hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Tapi aku perhatiin adik-adik, dari tadi Kak Alun itu lemes deh. Kenapa ya Kak Alun gak semangat ya? Kenapa sih Kak Alun? Iya Kak, aku sedih. Kenapa Kak Alun sedih? Karena nggak bisa ibadah lagi sama adik-adik, kumpul-kumpul. Oh, karena gak bisa ketemu langsung ya? Iya. Iya, walaupun kita nggak bisa ketemu langsung, tapi kita tetap harus semangat Kak. Kan anak Tuhan itu anak yang kuat. Jadi adik-adik di rumah juga tetap harus jadi anak Tuhan yang kuat. Dan karena kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan Tuhan Yesus nggak akan pernah bikin kita kecewa. Jadi kayak lagu ini loh Kak. Yang mana Kak? Whose side are you leaning on? Oh. Iya kan? Iya, Kan iya, iya. lagu itu bicara supaya kita itu bersandar dan percaya sama Tuhan. Siapa yang masih bersandar, berharap dan percaya sama Tuhan? Angkat tangannya. Oke adik-adik, sekarang kita panggil musiknya. Siap ya? 1, 2, 3, musik. Yuk tepuk tangan yuk. Siap ya? Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. Whose side are you leaning on? Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. I lean, I lean, I lean, I lean. Leaning on the Lord's side. Nah sekarang nyanyinya pakai bahasa Jawa Kak. Bisa ya? Sekarang kita hitung ya. Siji loro telu papat, jiro lupat. Sok nyender neng sisine sapa? Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sapa? Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Sekali lagi. Nyender neng sisine sapa? Nyender neng Gusti Yesus. Nyender neng sisine sapa? Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng Gusti Yesus. Nyender 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 nyender. Nyender neng sapa? Nyender neng Gusti Yesus. Yeay. Nah, adik-adik percaya kan ada kuasa di dalam mulut kita untuk mengalahkan iblis. Percaya adik-adik ada amin? Amin. Amin. Nah, karena kita apa? Kita siapa Kak? Karena kita pasukan Kristus. Berarti kita harus kasih password dulu Kak buat adik-adik yang pasukan Oke. Kristus ya. Siap ya adik-adik? Oke, siap 1, 2, 3 panggil Kak. Pasukan Kristus. Yes, yes, yes. Siapakah Tuhanmu? Yesus Kristus Tuhan. Bagaimanakah Dia? Dahsyat men dan luar biasa. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Adik-adik percaya kan mulut kita bisa menghancurkan markas iblis? Percaya Oke, kayak dong, lagu yang Kak. ini Kak, kita nyanyiinnya harus semangat supaya markas iblis dihancurkan. Siap ya adik-adik? Yuk kita panggil musiknya Kak. Ayo. 1, 2, 3, musik.
Nah, adik-adik, percayakan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib yang menyediakan keperluan kita, Kak. Amin. Iya, Kak. Amin. Nah, adik-adik juga percaya kan sampai saat ini masih ada mujizat Tuhan? Siapa yang percaya angkat tangannya? Oke, kalau gitu kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Nyanyikan dengan iman ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh. Siap? 5.000 orang, semua kelaparan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati. Semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 ranjang. 5.000 orang, semua kelaparan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati. Semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 ranjang. 5.000 orang, semua kelaparan. Ada 5 roti dan 2 ikan. Dibawa pada Yesus, Tuhan memberkati. Semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 ranjang. Semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 ranjang. Semua makan kenyang, hei hei, sisa 12 ranjang. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Oke adik-adik, saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Adik-adik lebih semangat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya. Adik-adik boleh angkat tangannya saat menyanyi. Adik-adik nyanyikan, angkat suaramu di hadapan Tuhan. Kasih yang terbaik kepada Tuhan. Katakan, aku sayang Tuhan Yesus. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu. Kau milikku selamanya. Adik-adik ulangi dari awal lagi. Yesus, ku sayang padamu. Yesus, ku perlu kau selalu. Yesus, ku menyembahmu. Kau milikku
hatimu supaya Roh Kudus boleh tinggal di dalam hatimu. Buka hatimu supaya Roh Kudus boleh menguasai hidup adik-adik, supaya kita semakin melekat sama Tuhan. Kita perlu Roh Kudus. Katakan, ku buka hati adik-adik. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Lebih lagi adik-adik, ku buka hati. Izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Adik-adik, kita nyanyikan dari awal. Katakan, Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hatimu, angkat suaramu, katakan, untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Buka hatimu, biarkan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Adik-adik, lebih lagi. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu, kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di Adik-adik, katakan dengan lembut. Biarkan Roh Kudus yang lembut dan manis masuk ke dalam hatimu. Katakan, ku buka hati untuk jamahanmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu,
adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin Kak Yuni berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami boleh memuji dan menyembah Engkau. Sebentar, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, supaya kami semakin kenal dan sayang Tuhan Yesus. Kami mau duduk diam di bawah kakimu, mendengarkan perkataan-Mu. Roh Kudus, urapi kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami siapkan hati kami supaya menjadi tanah yang subur, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, tahun 2020 tahun dimensi yang baru. Apa itu? Berubah serupa Kristus menjadi kepala dan bukan ekor. Oke? Shalom adik-adik. Apa kabarmu? Pasti luar biasa. Kakak juga sehat luar biasa karena Tuhan Yesus kita luar biasa. Nah, sekarang di hari ini, hari Minggu, minggu ketiga di bulan Juni, kita akan mendengar firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Bagus, semuanya pasti rindu dengar firman Tuhan, ya. Nah, kalau begitu duduk yang manis, enggak jalan-jalan, ya. Oke, nih firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Matius 14 ayat 13 sampai 21. Adik-adik yang kelas besar, ambil Alkitabnya, buka sesuai dengan ayat firman Tuhan. Nah, sebelum masuk firman Tuhan, kami mau tanya dulu. Siapa di sini di sekolahnya ada anak yang terkenal? Oh, ada ya. Terkenal apa nih? Terkenal pinter, terkenal suka berantem. Gak boleh ya. Nah, ada yang terkenal di rumah. Misalnya nih, di rumah ada kakak, ada adik, ada mama, ada papa. Nah, yang terkenal siapa? Terkenal makannya banyak, terkenal suka iseng. Boleh nggak? Nggak boleh. Nah, kalau di Indonesia siapa yang terkenal? Ada yang tahu nggak? Bagus. Anak yang terkenal yaitu siapa? Bapak Jokowi, Bapak Presiden kita. Nah, sekarang kami mau cerita nih firman Tuhan. Nih, dulu bahkan sekarang pun ada seorang yang sangat terkenal. Sampai-sampai kemanapun dia pergi, semua orang, bapak-bapak, ibu-ibu, orang dewasa, anak-anak, semuanya ngikutin terus dia kemanapun dia pergi. Bahkan dia udah naik perahu ke seberang. Orang-orang bisik-bisik, itu dia yang terkenal itu kemana ya perginya? Oh, ke sana. Wah, ngikutin. Bukan pakai perahu, tapi ngikutin dari darat. Lewat jalan darat, ya kan? Nah, terus siapa dia? Dia Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dia sangat terkenal.
luar biasa. Nih, Tuhan Yesus udah ngumpet-ngumpet gitu ya, naik perahu, nyampai di daratan. Teng. Lihat orang-orang sudah rame nungguin. Loh, nungguin mau ngapain ya? Nungguin sembako? Oh, enggak. Nungguin apa ya? Ada yang tahu nggak? Oh iya betul. Nungguin dengar kabar baik. Dan tahu nggak adik-adik? Orang-orang yang ada di situ rata-rata itu orang-orang yang lagi sakit, lagi sedih, terus lagi butuh pertolongan. Nah, Tuhan Yesus waktu melangkah ke daratan, lihat Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Semua bilang belas kasihan. Bagus. Tuhan Yesus tergerak hatinya dengan belas kasihan. Melihat orang-orang yang ada di situ yang rindu, haus, lapar akan kebenaran, bahkan kesembuhan. Nah, Tuhan Yesus semuanya disembuhkan. Orang-orang semua yang di situ disembuhkan sama Tuhan Yesus. Semuanya senang, semuanya gembira, enggak lagi sedih-sedih yang tadinya sedih. Enggak lagi tadi mukanya kan cemburu. Nah, sekarang mukanya, coba kami kembali lihat dulu ya nih ya. Mukanya sukacita nggak ya? Oh, bagus. Mukanya harus senyum ya, penuh sukacita. Nah, Tuhan Yesus kasih firman Tuhan, semuanya dengar, semuanya ngangguk-ngangguk, semuanya senyum. Tiba-tiba mereka nggak sadar kalau hari sudah mulai gelap. Wow, mereka sampai begitu banget ya dengar firman Tuhan, dengar Tuhan Yesus cerita kabar baik. Mereka nggak berasa udah mau gelap. Nah, tahu nggak adik-adik, orang-orang yang banyak itu kira-kira ada berapa ya? 50 kurang 100 kurang banyak 300. Oh enggak, tahu nggak adik-adik ada berapa? 5.000 orang. 5.000 orang? Iya, itu baru anak laki-laki ya, belum perempuan, belum anak-anak. Wah, bisa lebih ya. Tapi yang dihitung 5.000 laki-laki. Wah, murid-muridnya udah mulai bingung. Gimana ini ya? Hari sudah mulai gelap. Orang banyak ini kalau dibubari bagaimana? Mereka pasti kelaparan juga. Gimana ini? Terus mereka deketin nih Tuhan Yesus. Bilang gini, guru, suruh aja mereka pulang. Hari sudah mulai gelap. Suruh mereka pulang, cari makanan dekat desa-desa di situ. Terus Tuhan Yesus bilang gini, gak boleh cari makanan, kasih makan mereka semuanya. Mereka udah capek jalan ke sini, kasih makan. Mereka bingung. Murid-muridnya udah bilang gini, gimana ini? Udah panik. Kasih makan, mau pesan makanan di mana? Cari makan di mana? Jauh dari desa, dari tempat kota atau yang dekat-dekat situ yang jualan. Waduh, gimana nih? Murid-muridnya panik. Murid-muridnya bingung mau cari di mana nih makanan. Terus Tuhan Yesus bilang, cari, iya kan? Nah, waktu dicari-cari, ditanya-tanya, nggak ada yang bawa makanan. Nah, adik-adik, udah dicari makanan, nggak ada yang ketemu.
ketemunya ada anak lagi asik bawa makanan. Murid Tuhan Yesus bilang gini, Dede, bawa makanan? Aku bawa bekal, dibawain mama. Kamu bawa bekal berapa? Ini nih. Dihitung. Tuh, ada 5 roti. Terus kamu bawa apa lagi? Ini. Ada lagi 2 ikan. Tapi murid-murid pikir gini, 5 roti, 2 ikan. Kalau dibagi-bagi semua orang itu nggak bakal cukup. Nah, tapi karena mereka sudah disuruh cari makanan buat orang-orang. Nah, mereka bawa anak kecil ini. Ada anak kecil ini, dia datang, dia bilang nih, ikutin murid Tuhan Yesus. Terus murid Tuhan Yesus bilang gini nih, guru, ini ada anak kecil bawa 5 roti 2 ikan. Nah, Tuhan Yesus dibawa ini sama anak-anak ini. Terus Tuhan Yesus bilang ini, boleh makan rotinya dibuat kita. Nah, terus anak ini liatin Tuhan Yesus. Boleh. Wow, anak itu baik banget. Diserahin bekalnya. Tadi berapa? 5 roti, 2 ikan. Diserahin sama Tuhan Yesus. Kami kepikir ya gini ya, kalau muridnya tadi minta, bakal dikasih gak itu? Pasti gak dikasih. Karena Tuhan Yesus yang minta, nih, anak itu kasih. Karena dia tahu Tuhan Yesus yang minta, karena dia menyayangi Tuhan Yesus, dia kasih ini 5 roti 2 ikannya. Nah, terus Tuhan Yesus angkat ke atas dan memberkati, mengucap syukur, terus berdoa. Tiba-tiba itu roti dipecah-pecahin. Wow, enggak habis-habis. Roti dan ikannya tadi berapa? 5 roti, 2 ikan. Enggak habis-habis. Wow, orang-orang yang tadinya 5.000 kan udah pada rame gitu ya. Tuhan Yesus bilang, bikin berkelompok. Dibikin berkelompok-kelompok, disusun, ya kan, berpolak gitu. Mereka disuruh, ayo, nggak boleh ngantri, nggak boleh berantem. Ayo semuanya bikin kelompok. Terus dibagiin setiap kelompok makanan, roti dan ikannya. Semuanya, wah, makan. Mungkin ada yang belum sarapan, mungkin ada yang belum makan siang, saking mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tadinya ada lupa mau makan, tapi wow, ada berkat yang melimpah. Orang-orang makan sampai kenyang. Wah, orang-orang bersuka cita. Orang-orang semuanya bersorak. Wow, luar biasa, mujizat. Kami semuanya sudah kenyang. Dan tahu nggak adik-adik, setelah mereka pulang, disuruh pulang nih, ayo pulang ya. Mereka udah dengar firman Tuhan, kenyang firman Tuhan, terus mereka kenyang perutnya, mereka pulang, dan murid-muridnya hitung lagi nih, yang masih ada sisa. Ada sisa loh, dipungutin, diambilin, ya kan? Dihitung.
12 keranjang. Wow! Adik-adik bayangin, 5 roti, 2 ikan, ngasih makan 5.000 orang, yang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Tapi masih ada sisa 12 keranjang. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow. Adik-adik, Tuhan Yesus punya belas kasihan. Ya. Tuhan Yesus punya belas kasihan. Digerakkan hatinya untuk berbelas kasihan menyembuhkan orang. Tuhan Yesus punya kuasa untuk membuat mukjizat. Seorang anak bocah kecil, anak sekolah minggu seumuran kalian mungkin, ya, dia punya bekal, dia nggak pelit loh, dia mau berbagi loh. Nih, kalian mau berbagi nggak sama kakaknya atau adiknya, sama temennya? Mau ya? Nih, anak ini mau memberikan kepada Tuhan Yesus bekalnya. Dia tahu, dia sayang sama Tuhan Yesus. Waktu Tuhan Yesus minta, dia kasih. Jadi kuasa memberi, ya, itu luar biasa. Jadi nggak boleh pelit-pelit ya. Nggak boleh sayang-sayang sama mainannya ya. Kalau udah nggak bisa dimainin lagi, kasih sama temennya yang mungkin kamu udah besar nggak pantas main mainan yang gitu. Kasih sama temennya yang bisa, adik-adiknya gitu ya kan. Atau kamu punya bekal, terus temenmu nggak bawa bekal, boleh dibagi, sharing ya. Karena dalam memberi ada mukjizat. Anak itu memberi, Tuhan Yesus lakukan mukjizat. Nah, kuasa belas kasihan itu menggerakkan kuasa Allah. Memiliki belas kasihan akan menggerakkan kuasa Allah. Semua bilang, hati yang memiliki belas kasihan akan menggerakkan kuasa Tuhan. Ya, siapa yang mau? Oke, semuanya mau. Tepuk tangan buat Tuhan dulu. Wow, semua sayang Tuhan Yesus? Bagus. Berilah hatimu kepada Tuhan. Waktu kamu memberikan hatimu, kuasa Tuhan akan nyata di dalam kita. Nah, papa mama, anak-anak, kita banyak kasih hati kita buat Tuhan, supaya Tuhan disukakan. Dan waktu kita memberikan hati kita buat Tuhan, itu menggerakkan kuasa Tuhan. Nah, sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hari ini kami diberikan lagi kesempatan mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, buat hatimu yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami senantiasa Tuhan berharap, berserah kepada-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi rema di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan selalu mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, sekarang ikutin aku ya. Pentakosta ketiga, yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Wow, keren ya?
Nah, adik-adik, gimana ibadahnya? Keren kan? Nah, kita akan tutup ibadah ini melalui doa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami bisa memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau berikan pada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Tuhan, lindungilah bangsa kami, Indonesia. Tuhan, jauhkanlah bangsa kami dari COVID-19 dan resesi global. Tuhan, Kau jamah setiap orang-orang yang sakit. Berikanlah kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami. Kami berdoa untuk Opa Niko dan keempat wakilnya, serta Gembala Rayon 1E, Bapak Benny Gunawan. Tuhan, Engkau berkati gembala-gembala kami yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk Mama Papa kami. Tuhan, Engkau juga berkati Mama Papa, adik kakak, dan teman-teman kami. Tuhan, Kau berkati, sembuhkanlah yang sakit. Engkau jamah oleh bel-bel darah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami akan Tuhan selesai untuk ibadah hari ini. Tuhan, terima kasih, sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, siang hari ini kita ada kelas Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Adik-adik dan papi mami yang rindu memberikan persembahan, transfer ya ke rekening di sini. Untuk adik-adik dan papi mami yang punya IG, follow Instagram kami di @ibadahAnak_GBI_host. Terima kasih adik-adik untuk ibadah hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.